Assalamualaikum kakak-kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Saiful. Ya, maaf nih sambil Waalaikumsalam. ini latihan ini GC. Siap Kak, siap. Gak apa-apa. Kita baru berdelapan ya. Berarti kurang lima lagi. Kak Saiful itu eventnya berapa lama Kak? Dua minggu, dua Minggu. latihan terus. 14 Oktober, Wah, super sibuk ya. pertandingannya 14 Oktober. Nah, terus ditambah TC nanti seminggu akhir November lah selesai. Akhir November. Ya, akhir November. Oktober, sorry Oktober, Oktober. Bentar. Oh, Oktober. Oktober. Sorry. Bentrok nggak tuh kan nanti sama tatap main apa tatap muka? Nanti saya izin sama pelatihnya, head coachnya mungkin kalau bisa nanti untuk tatap muka Pak Oh, Kadit. oke siap. Soalnya kan kita tatap muka nanti di 28 Oktober kalau nggak salah. Siap, siap, siap. Nanti saya komunikasi, minta izin nanti. Siap Kak. Heeh. Hmm. Berapa orang lagi ya Kak yang belum hadir? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh berarti 14, tujuh orang lagi ya. Kita mulai saja ya Kak sambil menunggu yang lain. Siap. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak-kakak semua? Baik. Baik, baik, baik. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita sehat selama 3 bulan berjalan ini ya Kak. Jadi Amin. dalam kegiatan PKG ini kita ini hanya berbagi praktek baik atau
Lebih tepatnya kita akan berbagi pengalaman. Mungkin pengalaman dari kakak-kakak semua yang mungkin sudah di atas saya pengalamannya ya. Nanti kita bisa sharing, berbagi, berkolaborasi bersama dalam waktu 3 bulan, dimulai dari tanggal 23 September ini, karena kita masuk di gelombang 2. Sebelum itu, saya mohon izin share screen ya, kakak-kakak. Sudah terlihat, Kak? Sudah, Kak. Sudah Kak. Oh ya. Mari, oh ya kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Selesai. Selamat datang kakak-kakak peserta PPKG PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya sebagai fasilitator di kelas Jaksel 24. Nanti kita akan berkolaborasi bersama. Saya Adiat Mustaqim dari SDN Cipulir 11 Pagi, Kecamatan Kebayoran Lama. Mungkin di sini ada yang dari Kecamatan Kebayoran Lama juga, Kakak. Oke, selanjutnya kakak-kakak bisa tuliskan nama di kolom chat, sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak. Jelaskan alasannya. Contoh, nama kakak, nama benda, serta alasan. Silakan Kak, boleh ditulis di kolom komentarnya. Silakan kakak-kakak tuliskan apa yang bisa menggambarkan diri kakak-kakak semua itu sebagai benda hidup ataupun benda mati, serta jelaskan alasannya.
Muhammad Rifki Ridho. Oke, Kak Rifki, mungkin bisa dijelaskan sekalian tentang kenapa Kak Rifki memilih layangan, alasannya. Mungkin kita bisa berbagi atau sharing dengan yang lain. Ayo Kak Rifki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya gini Pak, gini Kak, ini sebagai salah satu hobi saya ya. Dari zaman kecil sampai sekarang itu kita ada punya hobi itu layangan. Kenapa saya pilih layangan? Karena kita bebas di udara gitu ya. Dan dengan kita mengendalikan diri, mau kita jadi jahat, kita jadi baik, itu kita mengendalikan diri sendiri seperti itu. Kalau layangan seperti itu, kalau kita mau nakal ya bisa aja kita ngadu dengan orang lain yang tanpa mereka tahu, atau kita mau baik, kita juga tergantung diri kita sendiri sih Pak Kak, untuk layangan, main layangan seperti layangan itu seperti apa. Jadi kalau kita tergantung diri kita, kita mau baik, kita mau jahat, itu diri kita sendiri yang menentukan gitu loh Kak. Gitu aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Rifki. Jadi istilahnya tuh diri kita mau dibawa kemana hanya kita yang bisa menentukan ya Kak. Jadi dengan filosofi layangan yang Kak Rifki Ridho ambil ini ya. Betul Kak. Oh iya, selanjutnya mungkin Kak Tiko Warindra bisa menjelaskan. Kak Tiko, Oke, ya Kak Tiko, sepertinya jaringannya agak bermasalah ya. Kak Tiko, oh, mungkin jaringannya bermasalah. Boleh dilanjut Kak Suwaluyo. Oke, terima kasih Pak. Di sini saya tadi burung ya, karena kalau saya pribadi aja nyaman ketika ngelihat burung-burung yang kicauan burung tuh bikin nyaman kalau menurut saya. Jadi kalau filosofi bagi saya ya sebisa mungkin saya bikin orang nyaman ketika ada saya, itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima halo kasih Pak, maaf Pak Kak tadi Suwaluyo. keluar Ya Pak. Kak Tiko. Oke, siap. Nggak apa-apa Kak. Namanya masalah jaringan di sini wajar. Iya, terima kasih Kak Suwaluyo. Mungkin selain membuat nyaman mendengar suara burung, salah satu hobi juga ya Kak. Ya benar Pak. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Suwaluyo. Mungkin Kak Tiko mau melanjutkan lagi Kak Tiko. Oke, perkenalkan nama saya Tiko Warindra. Kenapa saya memilih fluid? Karena pada dasarnya fluid itu adalah suatu benda yang bisa memulai dan memberhentikan ya dengan dengan waktu yang pasti. Jadi secara tidak langsung mencerminkan diri kita itu saat melakukan tugas dan mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan aturan dan sesuai dengan SOP. Jadi lebih ke mengidentifikasi bendanya itu lebih ke bagaimana sih nanti kita ke depannya membuat mengerjakan sesuatu terpola dan terstruktur. Iya, terima kasih Kak Tiko. Jadi
Ya hampir nggak jauh beda ya sama kayak layangan. Kalau ini bedanya hanya kita yang bisa memulai, kita juga yang bisa memberhentikan apa yang akan kita lakukan ya Kak Tiko. Ya mungkin satu lagi, Kak Adip, boleh Kak Adip? Cermin nih lumayan menarik juga nih Kak Adip. Iya Kak, selamat sore. Perkenalkan nama saya Adib Lazbar Irhami. Mungkin Selamat saya sore. memilih cermin karena cermin itu mungkin kalau kita pandang seolah-olah dapat berbicara karena mungkin kita kan mungkin banyak kesalahan dan itu bisa jadi salah satu refleksi diri kita terutama terkait dengan kekurangan-kekurangan yang mungkin masih kita punyai dan dijadikan perbaikan untuk kedepannya. Mungkin seperti itu, Kakak. Ya, terima kasih Kak. Karena mungkin kita sebagai guru sebelum memasuki kurikulum Merdeka ini kita jarang mungkin melakukan refleksi. Termasuk saya juga sebelum saya gabung di kegiatan PKG ini, sebelumnya saya bingung apa itu refleksi. Setelah saya mulai memahami, mulai membaca, mencari materi tentang refleksi, akhirnya saya mulai melakukan refleksi ke diri saya sendiri. Mungkin itu juga nanti yang akan kita pelajari setelah yang ini akan setelah orientasi. Oke, terima kasih kakak-kakak atas tanggapan dan responnya. Selanjutnya, saya izin Kak Adiaksa atau Kak Imam masih mau menjelaskan tentang sekalian memperkenalkan dirinya. Kak Afif juga, Kak Farhan ada beberapa lagi nih mungkin masih saya izinkan waktunya mungkin masih ada. Ini dulu kali ya Kak Farhan. Ini Kak Farhan kayak baru tulis nama aja nih Kak Farhan. Hadir. Suaranya terdengar Farhan nggak? Halo? boleh menjelaskan. Terdengar Kak? Iya, mohon maaf ini tertinggal enternya nih. Iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Waalaikumsalam izinkan warahmatullahi wabarakatuh. saya Farhan. Saya air karena itu mempunyai kerendahan ya Pak. Air itu sangat penting ya. Makanya itu aja membawa perubahan, bisa membawa sakit gitu ya, ibaratnya ya. Air itu bisa memberikan bahan seperti itu Pak. Oke, terima kasih Kak Farhan. Mungkin sinyalnya lagi kurang bagus ya Kak di sana. Iya Pak. Iya, jadi ini apa? Kak Farhan ingin menjadi air dengan memiliki sikap kerendahan hati, dan air itu sangat bermanfaat untuk orang lain dan diri kita sendiri. Jadi kita mempunyai manfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain ya, Kak Farhan ya. Iya Pak. Oke, mungkin dua orang lagi kali ya. Ayo mungkin kakak-kakak dua orang lagi siapa yang bersedia? Ada Kak Afif, Kak Adi Aksa, dan Kak Imam Syafi'i. Halo, Ya, silakan ya. Kak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. nama saya Imam Syafi'i dari SDN Ciganjur 04. Di sini saya ingin menjadi bangku atau kursi ya Pak. Alasannya di mana di saat kita lelah untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita untuk bisa beristirahat sejenak sebelum kita melanjutkan apa yang ingin kita gapai, apa yang ingin kita cita-citakan.
Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Imam. Jadi kalau nggak ada kursi, kita maunya ngegas terus ya Kak Imam, tanpa ada istirahat. Ya, terima kasih Kak Imam. Mungkin satu lagi Kak Afif atau Kak Adi Aksa. Sepertinya Kak Adi Aksa, Kak Afif mungkin. Oke, mungkin lagi pada ada kesibukannya masing-masing ya. Selanjutnya saya mohon izin share screen lagi ya kakak-kakak. Oh ya kakak-kakak semua mungkin di sini masih belum terbiasa ya. Biasanya manggilnya Bapak Ibu ya Kak. Kita dalam kegiatan PKG PJOK ini mempunyai ciri khas. Mungkin sama kayak pramuka kali ya. Biar kita terlihat atau terdengarnya tuh selalu muda, makanya kita dipanggilnya kakak. Sama seperti saya di angkatan 2 kemarin, awalnya agak kagok dipanggil kakak atau manggilnya kakak gitu. Biasanya bapak atau ibu, ini saya memanggilnya kakak. Nah, selanjutnya yaitu agenda kita ya Kak selama 90 menit ke depan atau 2 JP. Satu JP-nya itu kita memiliki waktu sebanyak 45 menit. Berarti kalau 2 JP kita memiliki waktu 90 menit. Mungkin ini agenda kita selama 10 menit, perkenalan fasilitator dan peserta, 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, 5 menit nanti penjelasan untuk modul 2.1 ya Kak. Ini nanti saat ada kegiatan tatap maya. Tatap muka bukan tatap maya. Terus nanti 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran kita sebagai guru PJOK, 5 menit kesepakatan kelas, nanti baru kita lanjut lagi di modul 1.1 tentang tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan, mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif, terus 10 menit. Selanjutnya, apa itu refleksi? Mungkin dari kakak-kakak yang sekolah penggerak atau yang sudah ikut guru penggerak atau yang lainnya, kata refleksi itu sudah tidak asing ya Kak. Nanti kita juga 10 menit lagi melakukan analisis cerita, 5 menit refleksi dan foto bersama. Oh ya kakak-kakak, kita kayaknya tadi dari awal belum melakukan sesi foto bersama ya Kak. Nah, mohon yang bisa buka kamera, izin untuk buka kamera. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Kak. Oh iya Kak, sebelum lanjut lagi, waduh Kak Afif kayaknya lagi di luar ini. Iya, tadi saya mau jawab Kak, lagi di jalan, saya nyimak dulu saya izin ya Kak. Soalnya abis technical meeting ada kegiatan juga di luar, tapi saya tetap nyimak Kak. Iya siap Kak, nggak apa-apa Kak, hati-hati di jalan Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, izin share screen lagi ya kakak-kakak semua.
Sudah terlihat, Kak? Mungkin dari kakak-kakak semua ini ada yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut pandangan kakak-kakak masing-masing. Boleh raise hand, Kak, yang mau menjawab. Ya, silakan Kak Tiko. Kalau menurut saya sih melihat perkembangan motorik fundamental multilateral pada anak usia 7 sampai 12 tahun. Itu. Koordinasinya, terus gerakan fundamental multilateral menyeluruhnya, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gitu. Oke, terima kasih Kak Tiko. Berarti pada dasarnya gerakan ini mungkin masuk nanti ada di modul selanjutnya, Kak. Jadi mungkin itu gerak dasar ya, Kak, semuanya. Karena di pelajaran PJO apa adanya pelajaran PJOK itu dengan munculnya gerak dasar. Mungkin kakak-kakak yang lain selain Kak Tiko ada yang mau memberikan jawaban atau tanggapan lainnya? Ya, halo Kak. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Maaf ya Loh, Kak, Kak, tadi ada. izin absen dulu ya. Iya, siap Kak, nggak apa-apa. Bentar. Kak Adib atau Kak Imam mungkin punya pandangan tentang pertanyaan ini. Mungkin saya Kak sedikit mungkin. Ya. Mungkin Ya, kalau saya benar apa yang disampaikan oleh Pak Tiko tadi, Kak Tiko tadi, bahwasanya kalau saya sih untuk PJOK sendiri itu merupakan pendidikan keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani sebagai media untuk mencapai tujuan. Kemudian mungkin berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Kalau mata pelajaran yang lain kan lebih mementingkan atau menggunakan kognitif. Kalau untuk penjas sendiri kan pendidikan jasmani atau PJOK ini lebih bersifat psikomotor, kurang lebih seperti itu. Iya, betul Kak Adib. Terima kasih Kak Adib atas jawabannya. Mungkin satu orang lagi.
Mungkin kakak-kakak satu orang lagi, Kak Swaluyo atau Kak Imam, atau Kak Diaksa. Oke, kalau gitu kita lanjut saja ya, Kak. Tadi terima kasih Kak Adib dan Kak Tiko atas jawabannya. Mari kita lihat ya Kak, Bagan. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Sedangkan dalam Asian Games 40 tahun terakhir, di sini ada bagan ya Kak yang kita bisa lihat bersama data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Apakah betul PJOK ini hanya sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Menurut kakak-kakak, apakah PJOK ini hanya sebagai hiburan atau pelajaran yang bisa mendapatkan prestasi? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, kita lanjut ya, Kak. Apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Menurut kakak-kakak nih ya, dalam pelajaran PJOK, apakah peserta didik kita ini dapat untuk mencapai kebugaran pada dirinya? Mungkin yang mau menjawab dipersilakan atau memberikan tanggapannya, Kak. Ayo, Kak. Apa saya will of name aja kali ya?
Oke, kakak-kakak, saya coba Wheel of Name ya untuk berbicara. Aduh, Kak Afif posisinya lagi di jalan lagi ya. Sekali lagi ya, Kak. Kak Diaksa, Kak Diaksa ada nggak ya? Ya, Kak Afif. Sambil melipir di jalan, ya Kak. Ah, mengganggu nggak nih kalau mau jawab menanggapi pertanyaan ini, Kak Afif? Boleh Kak, nggak apa-apa. Tadi saya juga sebenarnya mau jawab, teman nyari tempat dulu nih Kak. Kedengeran ya Kak? Oh iya iya, siap Kak Afif. Saya ini. Bentar Kak. Oke, siap Kak. Mungkin Kak Afif bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang dua pertanyaan ini ya Kak. Ya, kalau bagi saya Ejoka apakah sebagai hiburan, sebagai fundamental dasarnya memang bisa dibilang seperti itu Kak. Tapi olahraga itu sebenarnya kan punya segmen ya Kak, masing-masing ya Kak ya. Di industri olahraga pun memang terbagi-bagi. Eh, ada prestasi, ada kebugaran, rekreasi, dan lain-lainnya. Nah, emang pada dasarnya kalau secara kritik kami sebagai guru mungkin menganggap ya memang benar Kak. Karena memang pada dasarnya suatu kurikulumnya memang ditentukan hanya berdasarkan kemampuan yang dicapai atau indikator yang tercapai hanya sebagai kemampuan kebugaran, bukan sebagai indikator yang lain. Meskipun dalam suatu event atau eh, penyelenggaraan memang disediakan juga untuk kejuaraan prestasi dan lain-lain. Mungkin itu aja Kak dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Afif udah nyempetin buat jawab. Hmm. Berarti sebenarnya ada yang beranggapan juga dan kita sendiri sebagai guru PJOK itu menganggap guru PJ apa pelajaran PJOK itu bisa jadi sebuah hiburan karena anak-anak merasa senang ketika mereka ada di luar kelas. Beda dengan yang anak-anak alami ketika mereka belajar matematika hanya di dalam kelas yang ada mungkin mereka jenuh, bete atau yang lainnya ya Kak. Makanya kita juga mungkin sebagai guru PJOK menganggap PJOK sendiri itu ada sebagai hiburan. Terima kasih Kak Afif udah nyempetin berhenti ini. Ntar saya lanjut lagi di rumah, saya masih di jalan, sambil di perjalanan, sambil disimak. Iya Kak, hati-hati mau lanjut jalan lagi atau mau berhenti dulu? Nah, nggak apa-apa, sambil saya simak. Pelan-pelan kok jalannya Kak. Oke siap, makasih Kak Afif. Sama-sama. Tantangan utama kita sebagai guru PJOK. Yang pertama itu kita krisis identitas. Yang ke krisis identitas ini kita sulit mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua yaitu kita krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Yang ketiga itu kita krisis fokus.
sebagai bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, dan terlalu banyak capaian. Menurut kakak-kakak semua, kira-kira apakah benar tantangan yang kita hadapi sebagai guru PJOK itu seperti tiga hal tersebut, Kak? Ya, Kak, maaf tadi lagi ada telepon. Siap, Kak Swaluyo. Menurut kakak-kakak, tantangan utama dari kita sebagai guru PJOK sesuai nggak sih, Kak, dengan tiga hal ini? Siap, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut saja ya, Kak. Kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara efektif. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, yaitu ada involving versus engaging, having fun atau enjoying. Menurut kakak-kakak gimana? Apakah setuju dengan pendapat ini, Kak? Oke, kita lanjut lagi ya, Kak. Apa atau ada yang mau memberikan tanggapan? Iya, Kak Tiko. Kalau menurut saya sih ini dari saya aja sih kayak Iya. terutama buat engaging ini ya terlibat tapi juga berkomitmen dan berperan aktif untuk semuanya. Jadi murid sendiri nggak cuma terlibat di dalamnya tapi juga berperan dan partisipasi aktif buat teman-temannya saat pembelajaran. Kalau untuk enjoy ya benar enjoy sih karena dimana anak-anak kalau sedang melakukan kegiatan aktivitas selagi dia senang dan enjoy dia merasa untuk menerima materi lebih mudah diterima ke anak-anak tersebut. Iya, terima kasih Kak Tiko. Jadi betul ya yang di sini. Yang penting kalau kita enjoy, anak-anak pun akan lebih mudah atau lebih gampang memahami materi yang kita berikan. Terima kasih Kak Tiko atas responnya. Saya lanjutkan lagi ya Kak. Perkembangan pembelajaran PJOK.
kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Mungkin ini kakak-kakak semua merasakan sendiri ya, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkannya, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkannya itu pembelajaran untuk semua peserta didik. Selanjutnya, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkannya pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Mungkin kakak-kakak di sini sudah berada di kondisi saat ini atau di kondisi yang diharapkan dalam mengajar pelajaran PJOK. Karena kan sekarang kita di kurikulum Merdeka ini harus berpusat kepada peserta didik. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, Kak? Atau kita will spin lagi ya, biar yang lain mau berbicara. Halo, Kak Anissa. Kak Anissa, mungkin kakak-kakak yang lain mau memberikan tanggapannya? Izin Kak, Iya, Kak Hadi. eh, ini yang saya alami saat ini jujur saya masih ada dalam kondisi yang saat ini nih di tabel yang saat ini, terutama di poin kedua ini Kak. Ada di beberapa kelas yang saya ajar ini ada anak yang termasuk apa ya ABK ya Kak. Nah di Iya, sini jujur betul. untuk menerapkan pembelajaran yang apa terpusat pada peserta didik yang secara merata itu buat saya pribadi masih masih apa ya masih awam ya masih agak bingung nih Kak sebenarnya. Mudah-mudahan aja sih dengan adanya kegiatan ini kedepannya saya pribadi jadi lebih paham nih terkait hal ini nih. Mungkin gitu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Hadi sudah mau memberikan tanggapannya. Ya, memang tentang masalah eksklusivitas berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan disabilitas ya. Iya betul. Jadi hampir setiap sekolah mungkin memiliki masalah ini ya Kak. Nanti mungkin di modul selanjutnya kita ada pembahasan tentang yang ini ya Kak, tentang masalah gender, inklusivitas lah intinya ya Kak. Terima kasih Siap, Kak Adi sudah mau memberikan tanggapannya Kak. siap sama-sama Kak.
Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Selanjutnya, Kak, ini nanti persiapan untuk kegiatan tatap muka ya, Kak. Mungkin di tanggal 28 Oktober. Konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, nanti ini hanya gambaran saja ya, Kak. Eh, Kakak diminta untuk membuat video berdurasi 30 menit secara natural tanpa diedit. Jadi kakak ngajar, nanti di videoin aja Kak, selama 30 menit tanpa ada editan atau dipotong ya Kak. Ini untuk persiapan nanti di kegiatan tatap muka ya Kak. Berarti batas waktu pengunggahannya di LMS itu tanggal 22 Oktober. Karena nanti di tanggal 28 Oktober kita akan melaksanakan kegiatan tatap muka ya Kak. Ini hanya gambaran saja, nanti ini penempatan kameranya harus menangkap semua peserta didik di dalam kelas yang diajar oleh kakak-kakak semua ya. Suara guru harus terekam jelas, sama RPP-nya atau modul ajarnya ya Kak, yang nanti harus diupload di LMS. Siap Kak Farhan, silakan. Pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Kakak-kakak, saya izin share link ya. Nanti tinggal kakak isi aja. Linknya sudah saya share ya Kak. Saya menggunakannya Canva. Nanti kakak-kakak setelah mengklik link tersebut, silakan pilih ke elemen Kak. Terus tinggal pilih catatan tempel atau sticky note-nya dari nomor 1. Apa harapan yang kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Baru lanjut ke nomor 2. Silakan Kak diisi. Siap Kak Anissa?
pakainya apa ini Kak nulisnya? Masih di mute Pak Dian. Maaf Kak. Iya Kakak, silakan isi yang di kotak kuning ya Kak. Yang di kotak kuning sini menggunakan catatan tempel yang ada di elemen. Oke, siap. Di akun Canva kakak-kakak ya. Ya, Kak. Mungkin kalau yang tidak mau pakai catatan tempel bisa pakai teks juga ditulis kayak Katiko. Jangan lupa dikasih nama ya Kak. Silakan Kak diisi yang jawaban pertama, soal pertamanya Kak. Oh, Kak Tiko lagi PPG juga nih Kak. Iya Pak, apa pas banget setelah ngupload, pas banget upload terus ada yang piloting 3. Semoga aja sih aman sih. 3 ya, Kak Tiko ya. Iya. Kali aja di sini ada. Saya piloting 2 Kak. Wah boleh tuh. Jadi yang ketiga ngejar yang kedua nih jadinya. Iya ya. Kejar-kejaran jadinya Kak. Bisa lah. Bisa. Siap. Semoga lancar Kak. Bismillah. Bismillah. Bisa.
Baik. Oke Kak, mungkin yang lain bisa lanjut menjawab ya Kak. Saya izin share screen tentang materi selanjutnya yaitu modul 1.1 elaborasi isi modul 1.1 tentang refleksi ya Kak. Ops, mana ininya? Halo kakak-kakak semua, tujuan dari sesi selanjutnya yaitu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Agenda kita yaitu mengenal refleksi, mengapa dan apa, atau analisa cerita. Selanjutnya, ada sedikit kalimat yang sangat menarik dari Albert Einstein. Ya, Kak? Yaitu belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Selanjutnya, mengenal refleksi mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang kita bisa refleksikan sebagai guru PJOK? Mungkin kakak-kakak di sini ada yang mau memberikan jawaban dari pertanyaan ini sesuai dengan pemahaman kakak-kakak. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi sendiri dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Mungkin kakak-kakak di sini yang lainnya mau memberikan tanggapan atau jawaban dari soal ini, Kak? Pak, kita will of name lagi ya, Kak? Ayo, Kak Hadi. Kak Hadi, sepertinya terpental ya nih, Kak Hadi. Oke, sekali lagi deh, saya will of name lagi nih.
Kak Andreas, Kak Andreas, Kak Andreas. Ya Kak, Ya kedengeran Kak, Kak? ya, Suara saya ya kedengeran nggak? Kak. Maaf, ini sinyalnya kalau off kamera, apa on Ya, kamera nggak apa-apa Kak. putus-putus. Terdengar kok suaranya. Bolehkah memberikan tanggapan tentang mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu Ya, refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? tadi yang pertama Pak Kak, refleksi Mengapa dalam penting bagi kita untuk melakukan refleksi? baik, mengapa kita uh, penting melakukan refleksi? Mungkin dalam pelajaran PJOK ya Kak, dalam Ini dalam cakupan bisa secara luas atau dalam cakupan pelajaran. Mungkin di pertanyaan ketiga Kak, yang di khusus dalam pelajaran PJOK. apa ya, untuk refleksi saya kira uh, itu membantu atau memahami apa sih kekuatan kita atau kelemahan yang kita miliki yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa lebih baik lagi ke depannya Kak untuk memajukan salah satunya untuk pelajaran PJOK. Untuk refleksi itu sendiri adalah melihat ke belakang. Kalau saya ya refleks kembali ke belakang untuk hasil ke depan yang lebih baik lagi. Nah, untuk pelajaran PJOK mungkin kita bisa membantu siswa untuk menilai kemajuan keterampilan fisik dan kesehatan mereka dan juga membantu memperkuat komunikasi atau kolaborasi di antara siswa sehingga pelajaran PJOK itu lebih menyenangkan bagi mereka, bagi anak-anak. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Andreas. Betul sekali yang Kak Andreas sampaikan. Mengapa sih kita harus melakukan refleksi? Jadi refleksi itu buat kalau dibilang tadi seperti Kak tadi siapa ya Kak Adib cermin. Refleksi itu seperti cermin untuk kita melihat kekurangan kita nih adanya di mana untuk melangkah lebih baik lagi ke depan. Sesuai dengan tadi apa yang Kak Andreas sampaikan. Terima kasih Kak Andreas untuk jawabannya. Sama-sama Kak. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang mau memberikan jawaban dari hal ini? Atau di Wheel of Name lagi nih Kak? Boleh sedikit Kak Oke, Pak silakan Kak Adian. Imam. Tadi mohon maaf, saya lagi sholat, nggak tahu tuh kalau ada soal yang tadi tuh saya nggak kerjain tuh jadinya. Iya, Iya, nggak apa-apa Kak. Tapi di linknya masih ada nggak Kak? nggak ada tuh. Tadi di handphone dulu. Saya takut ntar ada Oke, obrolan-obrolan. Akhirnya pindah lagi ke laptop nih. Gitu. oke, siap saya share ulang ya Kak Iya, linknya biar bisa terima ngerjain. kasih. Menurut saya untuk refleksi khususnya kita sebagai guru PJOK yang pertama sih menurut saya memahami karakter siswa terlebih dahulu ya Kak. Ada siswa kita yang lebih aktif, ada yang non aktif, ada yang pasif sekali. Bagaimana kita bisa membangun hubungan kepada siswa untuk memberikan siswa juga motivasi-motivasi untuk dia bisa jadi lebih baik sih menurut saya. Terus juga kita bisa memahami diri sendiri bahwasannya siswa
yang apalagi dengan kurikulum merdeka yang kita diharuskan untuk menyamaratakan, sedangkan siswa-siswa kita ini tuh nggak sama semua gitu, nggak semuanya Ya sama, betul Kak. nggak semuanya bisa disamaratakan. Ada yang harus kita memberikan perhatian khusus, apalagi untuk siswa-siswa yang ABK atau penyandang Inklusi. yang kekurangannya itu, inklusi ya betul. Terima kasih Pak Adiat. Mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih Kak Imam. Jadi kita semua di sini memiliki tanggapan yang variasi ya tentang refleksi, apa itu refleksi. Dan benar yang dikatakan Kak Imam, di dalam kurikulum merdeka ini kita tidak boleh membeda-bedakan peserta didik, tapi kenyataan yang kita hadapi, karakter peserta didik di satuan pendidikan kita masing-masing itu memiliki karakter yang sangat unik. Ya, terima kasih Kak Imam atas responnya dan jawabannya. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan tindakan rutin kita dan tindakan reflektif sebagai seorang guru. Tindakan rutin yaitu mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Refleksi perbaikan atau tindakan reflektif. Mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan atau alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasyikkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda, dan lain-lain. Mungkin kakak-kakak di sini lebih dominan mana ya Kak yang masih digunakan dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Apakah tindakan rutin atau tindakan reflektif? Mungkin kakak-kakak di sini dipersilakan untuk memberikan tanggapannya Kak. Ya Pak, izin dong. Ya, silakan Kak. Kalau di saya sih masih campur ya, karena kalau seperti mengabsen kita masih masuk ke tindakan rutin, terus ke penyampaian materi kita sudah melakukan tindakan reflektif. Jadi kolaborasi antara ini Pak, belum semuanya tindakan reflektif ataupun tindakan rutin. Jadi kalau di sini kan tindakan seorang guru ada dua nih menurut ini. Ada tindakan yang kita lakukan secara rutin dan tindakan reflektif, itu kan? Iya betul Kak. Kalau saya mungkin ada yang masih saya lakukan secara rutin seperti absen dan berbaris, itu masih seperti di tindakan rutin. Hal-hal lainnya sih sudah istilahnya apa ya, sudah dimodifikasi lah, sudah lebih menarik. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Swaluyo. Memang kita sebagai guru masih ada yang mungkin melakukan tindakan rutin atau yang sudah merubah tindakannya proses pembelajarannya ke tindakan reflektif atau masih ada yang mengkolaborasikan antara tindakan rutin dan tindakan reflektif. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang mau memberikan tanggapannya Kak? Mungkin izin saya menambahkan. Iya Kak Saiful. Iya, saya kan masih tindakan rutin nih. Mungkin dari kakak-kakak selain tindakan rutin yang lain yang bisa memotivasi siswa agar fokus seperti apa gitu. Nanti sambil sharing aja gitu. Selain tindakan rutin. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Kak Saiful. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang mau membagikan pengalamannya nih? Ada. Saya seperti saya mungkin selagi mengabsen murid-murid anak peserta didik, mungkin bisa ditambahkan kayak kalau absen dengan cara menyebutkan nama buah gitu.
hanya membuat anak-anak tuh lebih fokus, lebih seneng gitu. Tuh. Iya, terima Ya, kasih Kak Tiko tanggapannya. Mungkin kakak-kakak yang lain ada Ya, yang bisa memberikan ini. mungkin sedikit Kita berbagi aja kajian. sharing. Iya, silakan Kak Adip. Oke, mungkin masih sama seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Tiko, Kak Saiful, kemudian Kak Suwaloyo juga, bahwasanya kalau saya masih menggunakan dua-duanya, istilahnya masih dicampur-campur. Tapi biasanya ketika berada di dalam kelas untuk menyampaikan materi itu biasanya kalau saya uh, apa ya seperti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu kemudian bisa menggunakan mungkin media-media pembelajaran atau aplikasi yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran seperti Mentimeter untuk menanyakan anak-anak kabarnya seperti apa, karena itu kan bisa langsung langsung terlihat di LCD atau di proyektor, jadi anak-anak bisa seperti senang. Jadi senang ketika tulisan yang mereka tulis di dalam HP mereka kemudian itu bisa terbaca di LCD, kemudian teman-temannya yang lain bisa menanggapi. Nah, kira-kira seperti itu kalau untuk saya salah satunya. Terima kasih Kak Adiat. Ya, terima kasih Kak Adip. Mungkin itu juga salah satu cara Kak Adip untuk mendapatkan fokus anak-anak ya. Cuma mungkin ada di beberapa sekolah, apalagi yang SD ya, mungkin untuk bawa HP kayaknya masih agak susah ya Kak. Iya benar sekali Mungkin karena kalau, memang saya di Iya SMA betul Kak. Pak. oh Kak Adip di SMA. Iya di SMA. Oh iya, mungkin kalau di SMA udah nggak terlalu susah. Cuma mungkin kalau kayak tadi Kak Saiful yang tanyakan, ada beberapa cara untuk menarik fokus anak-anak, entah dengan kita melakukan instruksi, aba-aba, atau hitungan untuk mengembalikan fokus anak-anak. Kalau saya sih melakukannya seperti itu, Kak. Misalnya dari habis praktek, anak-anak buyar atau berisik, saya melakukannya dengan aba-aba untuk mengembalikan fokus mereka lagi, Kak. Gimana, Kak Saiful? ya, ya, Sharingnya? ya, ya, ya Kak. Nanti akan saya teruskan. Mungkin terima kasih atas masukan-masukan terkait dengan jangan itu lagi gitu. Mungkin saya bisa menerapkan yang terbaru dengan kakak-kakak di sekolahnya masing-masing, saya terapkan di sekolah saya. Terima kasih ya. Iya, siap, Kak. Terima kasih, Kak Saiful. Ya, Oke, Kak. kita lanjut lagi ya, Kak. 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dan dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Bagi kakak-kakak semua, apakah sudah termasuk dalam 7 karakteristik ini? Kita ini, apakah kakak-kakak semua sudah masuk ke dalam 7 karakter praktik mengajar yang reflektif? Ada yang mau memberikan tanggapannya, Kak?
Oke, kalau gitu kita lanjut saja ya, Kak. Kita masuk di analisis cerita. Mungkin kakak-kakak bisa membacanya. Terlihat nggak, Kak? Atau perlu diperbesar lagi? Terlihat, Kak? Sudah Pak Diat. Terima kasih. Ya. Sudah terlihat Pak Diat. Oke, terima kasih, Kak. Nah, dari cerita tadi, cerita Paraga, ada pertanyaan ya kakak-kakak. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktek mengajar PJOK kakak-kakak semua selama ini. Apabila kakak-kakak menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak lakukan? Nanti bisa dijawab di LMS ya, Kak. Mungkin setelah Jimit ini, nanti kakak bisa mengakses lagi LMS-nya untuk membuka modul 1.1 dan bisa melihat di pendahuluan dulu ya, Kak. Oke, nanti kita lanjut ya, Kak. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, diharapkan kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada peserta didik. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin sudah selesai 2 JP yang kita laksanakan. Sebelum saya akhiri, mungkin saya ingin memilih ketua kelas di kelas 24. Kakak-kakak, mau metode seperti apa nih, Kak? Ada yang bersedia untuk menjadi ketua kelas, Kak? Atau kita will of name lagi? Gimana, Kak? Untuk pemilihan ketua kelasnya, apakah ada yang bersedia atau kita will of name lagi?
Saya coba Wheel of Name ya Kak untuk menentukan ketua kelasnya. Hmm. Kak Farhan sudah. Oke Kak, saya Wheel of Spin ya untuk menentukan ketua kelas kita ya Kak. Ada yang kurang nggak Kak namanya? Hadi belum nggak? Kayaknya. Siapa? Hadi Kak belum Hadi. deh. Oh Kayaknya ya iya. Hadi. Kak Rifki sudah ya. Kak Dewi. Satu orang lagi. Satu orang lagi siapa yang? Oke Kak, saya will spin ya untuk menentukan ketua kelasnya ya Kak. Kak Farhan, apakah masih ada di sini Kak? Oh, lagi masih rapat ya Kak Farhan? Kak Farhan siap ya Kak jadi ketua kelas? Apa mau kita will lagi? Gimana Kak Adip, Kak Tiko? Monggo Kak, kalau mau diwi lagi juga tidak apa-apa. Mungkin atau mungkin Kak Tiko. Mana Kak Tikonya? Kak Tiko bersedia jadi ketua kelas Kak Tiko? Ya Kak, wah kayaknya disepin aja deh nih, musyawarah. Oke, Kayak sekali lagi ya. Pusing Kak Tiko BPG aja, Kak. kayaknya Kak Tiko. Sekali lagi ya di spin untuk menentukan ketua kelasnya.
Kak Anissa. Kak Anissa siap ya jadi ketua kelas Kak Anissa? Kak Anissa masih ada nih di Zoom apa di Jimit kita. Anissa gimana? Gimana? Kak Tiko dan Kak Adip udah 2 kali spin ini. Kak, kayaknya harus di itu dulu deh, cam lagi deh. Sekali lagi nih ya. Iya, enggak, buat yang on cam siapa yang masih itu apa nyaut kayaknya. Iya ini, yang lainnya pada kemana ya? Mungkin apa kesorean kali ya Jimitnya ya. Nanti kan kita ada Jimit lagi ya Kak di hari Rabu tanggal 25. Mungkin nanti dari jam 13.00 ya Kak. Sekalian aja nanti di tanggal 25 deh Kak. Kalau gitu kita menentukan ketua kelasnya ya Kak. Gimana kakak-kakak semua? Oke, Kak. Deal. Baik, baik Kak. Oke, siap. Berarti di tanggal 25 ya Kak kita menentukan ketua kelasnya. Oke, terima kasih. Ya, Kak Saiful. Kalau menurut saya sih coba tanyain lagi aja yang tadi keduanya itu. Oh, Siap Kak nggak jadi Anisanya ya. ketua gitu. Iya, betul. Kak Anissa, bisa bersuara Kak? Siap nggak jadi ketua kelas? Sepertinya nggak ada jawaban ini dari Kak Anissa, Kak Andreas, Kak Saiful. Kira-kira ada nggak nih yang bersedia kakak-kakak di sini untuk jadi ketua kelas? Oke, kalau gitu Kak, berarti nanti tanggal 25 ya Kak, kita tentukan ketua kelas dan semoga yang nanti kepilih di Wheel of Name harus bersedia ya Kak. Oke, mungkin kakak-kakak yang bisa on cam, kita on cam dulu Kak, buat foto sesi akhir Kak. Oke, kita foto dulu. Mungkin ada yang mau mengarahkan gaya, kakak-kakak. Kalau gini mungkin gaya andalan laki-laki ya. Ayo, gini aja. Yuk, 3, 2, 1. Bentar ya, saya share di WA dulu. Oke, mungkin kita sudahi saja ya Kak, karena udah lewat waktunya.
Nanti kita bertemu lagi di Tatap Maya tanggal 25 di hari Rabu, yaitu 2 JP. Mungkin kita sudahi saja kegiatan PKGPJ Tatap Maya pertama kita ini orientasi dan tentang elaborasi isi di modul 1.1 tentang refleksi. Kita tutup kegiatan Tatap Maya kita kali ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kakak-kakak untuk waktunya hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kakak-kakak semua. Dan silakan kakak-kakak mulai membuka LMS dan membaca dan mengerjakan kegiatan yang ada di LMS. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan Tatap Maya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dia. Iya, silakan Kak. Terima Iya, kasih. terima kasih Kakak. Terima Iya, kasih Kak Kak Dian Saiful. in live. Iya, Kak Adip.